Oke. Baik, selamat sore ya semuanya, gitu ya. Apa kabar? Baik semua? Baik, Pak. Kabar baik. Baik, baik. Syukur ya. Jadi saya senang sekali ketemu teman-teman semuanya. Jadi ini eh, dalam rangka kita pertemuan pertama ya. Jadi dari mata kuliah SA 3205 gitu ya. Ini Water Sources Modeling atau pemodelan sumber daya air. Jadi pastikan Anda tidak salah kelas gitu. Kalau kelas ilmu politik mungkin ada di sebelah di Jatinangor gitu. Jatinangor juga tapi di Unpad. Jadi bukan di Jatinangor ITB, TPSDA gitu. Jadi pastikan dulu Anda ada di eh, ruangan yang benar gitu ya. Nah, rekan-rekan adik-adik semua gitu. Jadi ini kita akan mulai pertemuan pertama gitu ya. Nah, pertemuan pertamanya sebenarnya parsialnya kita akan membicarakan dulu apa yang sudah teman-teman lihat ya di website kurikulum kita gitu ya. Pertama, sebelum kita lihat materinya, kita kenalan dulu. Nah, siapa saya, gitu ya. Nah, siapa sayanya ini, silahkan adik-adik bisa lihat, gitu ya. Saya Faisal Imaduddin Wirarahmat, S1 S2-nya dari sini ya, dari ITB, gitu ya. Jadi sama seperti kalian. S3 kan, gitu, dari Colorado State University. Nah, ini kita mulai dari mata kuliah ini, itu kita ada tiga capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan di mata kuliah ini. Yang pertama itu CPL 2 ya ini desain gitu ya. Karena desain ini merupakan salah satu dari hal yang paling utama di program studi TPSDA kita gitu ya. Jadi bagaimana kita harapkan pemodelan itu bisa membantu Anda untuk merancang sistem komponen proses untuk mencapai tujuan rancangan dengan batasan multidimensi yang realistis serta berkelanjutan. Kemudian CPL 3 juga dititipkan di mata kuliah ini, yakni Communication, sehingga nanti kita akan lihat tidak hanya kemampuan modeling yang kita harapkan, tapi bagaimana Anda menyampaikan hasil pemodelan tersebut. Kemudian juga CPL 7, yakni kemampuan menyerap dan mengaplikasikan pengetahuan terkini. Dan harapannya apa yang diajarkan di sini ini bisa jadi modal untuk pembelajaran Anda sepanjang hayat. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, turunan dari CPL tersebut, ya ini adalah beberapa CPMK ya. Kita ada tiga CPMK di sini. Yang pertama adalah Anda mampu mengaplikasikan perangkat lunak atau software sumber daya air sesuai dengan prosedur desain, mengevaluasinya dengan batasan yang ada. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda mampu memahami bentuk presentasi yang informatif, bahasa yang baik, dan juga didukung oleh bukti yang mendukung pernyataan. Gitu ya. Nah, ini akan cukup diuji nanti di UAS. Kemudian bagaimana Anda bisa memahami isu-isu terkait kontemporer dalam dunia sumber daya air. Kenapa? Karena software kita itu terus berkembang. Bahkan untuk software yang sama, itu tiap tahun ada aja update-nya gitu ya. Atau bahkan tiap setengah tahun gitu ya. Jadi ada aja update-nya gitu ya. Nah, bagaimana harapannya adalah kita sama-sama berkembang. Nah, dan bahkan di sini Anda bisa lihat gitu ya. Nanti di beberapa slide ke depan, itu ada PowerPoint yang sebenarnya berasal dari tugas akhir kakak-kakak Anda gitu yang hebat-hebat itu gitu ya. Bagaimana ini juga menunjukkan bagaimana dari research tugas akhir itu kemudian dia circle back kemudian menyambung ke update dari materi kita gitu ya. Nah, ini adalah rancangan pembelajaran kita gitu ya. Jadi sebelum UTS itu kita fokus di pertama kita di pertemuan hari ini ya, minggu pertama itu adalah pengantar pemodelan sumber daya air. Kita akan membahas beberapa topik khusus spesifik begitu ya dan umum mengenai gambaran besar sumber daya air. Kemudian berikutnya adalah kita review dulu HKMS gitu ya, yang mana sudah Anda pelajari sebelumnya di hidrologi. Nah, hidrologi sekarang selain ada microcontroller juga ada sedikit tentang pemodelan HKMS gitu. Nah, di sini hanya reviewnya saja. Kemudian setelah itu nanti kita Hekras, Hekras itu model hidrolik, nanti kita akan bicara lebih lanjut gitu ya di pertemuan-pertemuan mendatang. Kita mulai dari 1D dulu, satu dimensi, modifikasi, kemudian persiapan dua dimensi, setelah itu flood management dan kompleks flood management dengan pompa dan lain-lain gitu ya. Itu setelah itu kemudian kita UTS.
Setelah UTS nanti kita akan ada pemodelan Hekras, Dumbrek. Kita Dumbrek dulu karena ini penting ya. Kita ada 230 plus bendungan se-Indonesia gitu, dan ini sangat penting untuk setiap bendungan itu punya escape plan atau rencana tanggap darurat gitu ya. Kemudian kita akan menyentuh juga sedikit transfer sedimen dan morfologi. Tentunya ini akan didetailkan di mata kuliah pilihan. Jika Anda mau mengambil mata kuliah modelan sedimen, morfologi, itu ada mata kuliahnya gitu ya. Jadi silahkan Anda melanjutkan di sana. Kemudian pemodelan jaringan drainase ini dengan software namanya SWIM atau SWMM. Kemudian pemodelan hidrologi terdistribusi. Dua pertemuan ini kita akan membicarakan satu software namanya SWAT Plus gitu ya. Nah, ini lanjutan dari sesuatu yang parametrik di HKMS, kemudian kita ke SWAT Plus. Kemudian terakhir, itu dua terakhir, itu Monflow 6. Ini bagaimana pemodelan air tanah. Jadi airnya sekarang tidak ada di permukaan, tapi ada di dalam tanah. Nggak kelihatan gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah pemodelan hidrodinamika lanjut. Nah, ini rencananya kita akan menggunakan Telemark. Nah, Telemark ini menarik karena dia hanya sebenarnya ada di atau dia running efficiently ada sih di Windows, tapi running efficiently dia di Linux gitu ya. Tapi don't worry karena sebenarnya Windows sekarang sudah bisa punya Windows Subsystem Linux ya. Apa itu? Don't worry, kita akan pelajari itu. Nah, terakhir UASnya bagaimana? UASnya ada UAS dan presentasi hasil gitu ya. Nah, adik-adik, rekan-rekan semua, metode pembelajaran ini bagaimana kita diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, berbasis proyek, dan juga berbasis masalah, gitu ya. So, in a way, this is very, very real to the case, gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya pemodelan yang kita lakukan itu adalah untuk menyelesaikan masalah sumber daya air yang nyata. Nah, sekarang bagaimana modalitasnya? Modalitas kita adalah, pertama, kita sinkron, kemudian juga mandiri dan kelompok. Ini ada tugas-tugas yang sifatnya mandiri dan berkelompok, dan juga ini submit, teman-teman submitnya di Edunext ya, gitu ya. Tapi if you want to talk to me, gitu, chat lewat Teams ya, jangan pakai WhatsApp karena mungkin itu akan tenggelam dan saya mungkin tidak tahu ini nomor siapa. Tapi kalau di Teams saya tahu ya, siapa yang ngajak saya bicara dan jam berapa, gitu. Kemudian bagaimana dengan AI ya? Nah, zaman sekarang AI, dan sekarang alhamdulillah ITB sudah memberikan panduan AI ya. Jadi untuk di ITB ini sudah ada guidance AI-nya lengkap, dan kita di mata kuliah ini kita untuk tugas itu AI assisted idea generation is totally fine. Tapi untuk mengerjakan Anda mengerjakan sendiri. Nah, bagaimana dengan UTS? No AI. UAS juga no AI, gitu ya. Oke, make sense ya. Nah, kemudian bagaimana tentang penilaiannya? Penilaian Anda itu 50% tugas. Jadi semoga kita tidak menganggap remeh. Kenapa? Karena di sini benar-benar Anda itu diminta untuk secara behavior gitu, itu diminta untuk mengerjakan modeling sehingga Anda tahu seluk-beluk pemodelannya gitu ya. Dan tenang, nanti ada mix antara yang sifatnya berindividual gitu ya, dan juga berkelompok gitu ya. Presentasi most likely berkelompok nanti kita ya. Kemudian midterm 25%, final 25%, dan if you want to get an A in this class, jika Anda mau dapat A, itu kita pasang dia di 90%. Tugasnya ada berapa? Ada 6. Ya. Pertama, kita referensi pemodelan dari papers, jurnal, kemudian langsung kita ke normalisasi sungai, kemudian HECRAS, kemudian simulasi dambrek dan peta bahaya. Kemudian tugas 5 itu adalah pemodelan jaringan drainase. Tugas terakhir itu adalah SWOT model untuk small catchment, gitu ya. Ujiannya ujian full teori, kemudian minggu 1 sampai 7 itu gabungan pilihan ganda esai. Jadi ini akan mengcover minggu 1 sampai 7. UASnya itu kita ada teori dulu sebentar. Setelah itu nanti Anda berurutan kelompok nanti sifatnya presentasi ya hasil pemodelan Anda yang terakhir. Baik, sebelum kita lanjut ke konten materi, barangkali ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Mas yang pakai masker di sana mungkin ada pertanyaan, silakan. Center apa ya punya pertanyaan tentang uh, tugas untuk SWOT plus model ya Pak. Itu small catchment apakah untuk datanya kita nyari sendiri atau sudah disediakan? Oke. Good question ya. Dan ini benar-benar
coba untuk getting ahead ya, padahal ini masih berapa belas minggu lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, saya senang dengan mahasiswa yang antusias seperti Anda gitu ya, dan saya doakan semua di antara ini mempunyai masa depan yang bagus semua, amin ya. Oke, oke. Eh, Thankfully, karena kita di lab kita sudah banyak melakukan ini, kita akan supply Anda dengan data-data dan contoh pemodelan dari kakak-kakak Anda, baik yang sedang tugas akhir maupun sudah lulus. Jadi semua data kita sediakan, dan tentu saja bobot yang dikerjakan di tugas akhir dengan yang Anda nanti akan dikerjakan di tugas itu berbeda. Itu lebih sedikit lebih ringan gitu ya. Artinya mungkin beberapa hal, oh kayak parameternya apa segala macam itu saya nanti di panduan tugas itu akan ada tulisan gunakan sekian sesuai dengan yang sudah ditunjukkan oleh di tugas akhir sebelumnya atau di tesis mana gitu ya. Oke, anyway, that's a good question. Baik, kita lanjut ya ke konten materi. Ini adalah tentang referensi kita ya, Water Resources Engineering by Larry Mays ya. Ini not necessarily modeling per se isinya, tapi pada dasarnya di sini ada overview mengenai water resources modeling. Nah, bagaimana dengan modeling itself? Itu softwarenya kita bisa menggunakan manual dari HMS ya, dari USACE. Kemudian HackRAS juga sama, itu bukan vendor ya, software makernya sama gitu ya. Dan juga manual SWOT dari dari Texas A&M University gitu ya. Gitu, dan tentunya apa-apa yang tidak di cover di sana di cover di slide PowerPoint yang Anda lihat ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ini briefly speaking, pada dasarnya kita memodelkan komponen dari siklus hidrologi ya. Dan di sini di beberapa komponen di siklus hidrologi ini agak sangat tidak wise kalau Anda mau memodelkan semuanya secara langsung gitu ya. Sehingga apa yang kita modelkan sebenarnya adalah komponen-komponennya saja gitu ya. Nah, ini mungkin sudah Anda pernah lihat ya gambar ini di kelas mana? Kelas hidrologi, betul ya. Jadi ini makanya ini sambungan dari kelas hidrologi tersebut ya. If you can do hydrology really well, I think you're not going to have a problem in modeling hydrology, gitu ya, for example. Nah, ada modelnya itu ya, kita tidak mempertimbangkan sementara groundwater, gitu ya. Misalnya kita hanya fokus kepada bagaimana runoff tercipta. Ini hujan, ada yang masuk, sisanya runoff, gitu ya. Nah, itu ada di EKMS. Kemudian ada juga komponen yang kita hanya membicarakan hidrolikanya. Hidrolika sudah ambil juga ya di semester lalu atau 2 semester lalu. Itu bagaimana air kemudian dia mengalir di atas permukaan, gitu ya. Dan itu perbedaan material permukaannya tentu dia akan berbeda juga, gitu ya. Bagaimana dia mengalir di beton, bagaimana dia mengalir di rumput, itu semua berbeda. Oke. Nah, ini di antara hasil dari pemodelannya ya. Jadi ini spoiler alert gitu ya. Ini di antara contoh yang bisa Anda keluarkan. Bagaimana si model itu kita misalnya punya hujan yang datang dalam like once in 2 years dengan periode ulang 2 tahun, 20 tahun, 100 tahun, kita bisa lihat perbedaan genangannya. Nah, ini adalah di antara output dari model HackRAS dan langsung ditimpa gitu ya. Ditimpa di atas peta. Nah, pada ujungnya modeling itu adalah pertama kita reducing quantity of uncertainty gitu ya, reducing uncertainty dengan quality control data yang bagus. Kemudian kita mengkuantifikasi hazard, kemudian memvalidasi model menjadikan hasil yang bagus. Kemudian yang tadi kita mengakses skenario what if this, what if that gitu ya, dan akhirnya decision ready product. Nah, namun modeling ini yang perlu Anda perhatikan baik-baik. Kita ada trilema ya di sini. Bagaimana jika model itu hanya bisa memilih 2 dari 3 di sini? Kita ingin akurat, skala besar, atau runtime-nya cepat. Nah, ini tentunya akan kita bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, all in all, ini adalah tugas Anda. Untuk pertemuan pertama belum ada apa-apa langsung tugas ya. Nggak ada ibu langsung tugas ya, betul gitu ya. Gitu ya. Dan tugasnya apa real saat ini adalah Anda diminta untuk mencari paper. Jadi cari any paper ya yang recently published gitu, yang baru-baru saja dipublikasikan, let's say misalnya dalam 2003 sampai 2026 ini mengenai studi kasus di Indonesia menggunakan HKMS atau HackRAS
Dan di antara kalian semua tidak boleh ada yang sama papernya ya. Jadi nanti di Teams, nanti kita di grup chat, kita akan bilang, oh saya mau ini, saya itu, gitu. Siapa cepat ya papernya duluan. Baik, begitu. Barangkali untuk pertemuan pertama kita, silakan sebelum kita akhiri, silakan jika masih ada pertanyaan. Silakan. Baik dari yang luring di sini maupun yang harus online terpaksa, silakan. Kita mungkin bisa 2 pertanyaan ya. Nah, silakan Mas yang berkacamata itu. Izin Pak, Ya, mau silakan nanya Pak. Mas Dapin. Oke Pak, jadi sebelumnya Bapak menyampaikan bahwa salah satu metode validasi untuk pemodelan yang telah kita lakukan, salah satu contohnya tuh di lapangan Pak. Nah, Betul. apakah ada metode lain Pak selain metode lapangan? Good, good question. Enggak, pertanyaan sangat bagus, Mas. Jadi, eh, betul sekali. Misalnya ya, kita misalnya ada modeling di suatu remote area yang jauh banget ya dari pemukiman. Gimana kita memvalidasinya? Nah, ini memang di beberapa tahun ini muncul metode validasi yang baru, itu diantaranya dengan metode validasi menggunakan data satelit, Mas. Jadi misalnya ada data satelit, sebutlah data satelit Landsat gitu ya. Nah, unfortunately mungkin ini hanya akan sedikit sepintas saja disentuh gitu di kuliah kita. Kalau nyatanya nanti mungkin Anda bisa lihat referensi yang lain di TA ataupun yang lainnya, tugas akhir. Nah, itu tapi nanti kemudian divalidasi dengan peta genangan yang tertangkap di satelit gitu ya. Jadi ini benar atau tidak nanti kemudian di cross check itu dengan metode ada namanya untuk menghitung F1 score gitu ya, ada recall, precision dan lain-lain. Nanti kita akan sentuh sedikit tapi tidak akan kita coba di kelas ini gitu ya. Tapi that's a very good question. Thank you. Ada lagi pertanyaan? Lagi? Oke, dari Mbak yang berjilbab ini silakan pertanyaannya. Silakan. Saya penasaran yang moodful sih Pak. Ya, Itu oke. sebenarnya nanti kalau kan kan di pemodelan kan kita banyak belajar beberapa aplikasi kan. Nah untuk UASnya itu nanti dari aplikasi Bisa coba ngobrol gitu. ya Iya, oke. kira-kira. Oke, again that's a very good question again. Untuk Monflow ini, oke, sekalian promosi juga ya. Kita di mata kuliah S2 ada juga tuh pemodelan Monflow sangat mendalam. Tapi mungkin dalam kasus kita hanya akan memodelkan sekali sepintas saja gitu ya, pemodelan Monflow. Kemudian setelah itu nanti di UAS itu lebih banyak kita akan diskusi mengenai aspek-aspek teori pemodelannya gitu ya. Jadi Anda akan coba nanti di minggu akhir-akhir mendekati UAS sepintas, kemudian running selesai, udah nanti di UAS kita ujikan. Nah, kalau Anda berminat untuk belajar lebih lanjut, ada mata kuliahnya di level A1 ada yang dia lebih banyak fisik gitu ya, kayak ngebor air tanah atau segala macam gitu ya, kita desain seperti itu. Dan kalau di S2 itu pemodelan air tanahnya sendiri dengan kasus-kasus yang lebih kompleks gitu. Oke, baik. Baik, begitu barangkali ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore, and see you next week. Jangan lupa pengumpulan nanti langsung di the next week. Kalau cukup, saya screenshot ya. Siap ya? 1, 2, 3. Terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Thank you. Goodbye.